Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai aset di dalam suatu teori akuntansi. Apa itu aset, apa saja jenisnya, dan bagaimana tata letaknya di dalam suatu laporan keuangan. Di sini kita beranggotakan 4 orang dari kelompok 5. Yang pertama adalah Intan, kedua Fatma, yang ketiga Ayu Purbo, dan yang keempat adalah Nuria. Sebelum kita mengetahui lebih jauh mengenai aset, maka kita harus mengetahui konsep kesatuan usaha terlebih dahulu, yang di dalamnya menegaskan bahwasannya perusahaan merupakan entitas yang berdiri sendiri, serta bertindak atas namanya sendiri, dan perusahaan tersebut dapat menjadi fokus dalam suatu hal pelaporan, sehingga fungsi pengelolaan dan juga pemilihan terpisah menjadi hubungan bisnis. Hubungan bisnis dapat dipertahankan apabila aset yang dikelola manajemen selalu ditunjukkan asal maupun sumbernya. Dan setelah badan usaha berdiri, pemilik menanamkan dana ke badan usaha. Upaya badan usaha dalam mendatangkan pendapatan dilakukan dengan cara menyediakan barang dan juga jasa yang melibatkan pemerolehan berbagai aset. Baiklah, sekarang mari kita mengenal apa itu aset. Aset merupakan elemen neraca yang akan membentuk suatu informasi semantik berupa posisi keuangan. Dan jika dihubungkan dengan elemen yang lain dapat berupa kewajiban dan juga ekuitas. Menurut FASB, aset adalah manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti, yang diperoleh atau dikuasai serta dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Di samping itu, menurut APB dan IJIRI mendefinisikan bahwasanya aset merupakan sumber ekonomi karena adanya unsur kelangkaan sehingga suatu entitas harus mengendalikannya dari akses pihak lain melalui transaksi ekonomi. Dari berbagai perbedaan yang sudah saya sebutkan di atas, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwasannya ada 3 karakteristik utama yang harus dipenuhi supaya suatu objek tersebut dapat disebut sebagai aset. Di antaranya adalah yang pertama, manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti. Yang kedua, dikuasai atau dikendalikan oleh entitas. Yang ketiga, timbul akibat transaksi dari masa lalu. Langsung saja, mari kita kupas lebih dalam mengenai karakteristik aset. Yang pertama tadi adalah manfaat ekonomik. Uang atau kas mempunyai manfaat atau potensi jasa karena apa yang dapat dia beli atau karena daya tukarnya. Sumber selain kas mempunyai manfaat ekonomik karena dapat ditukarkan dengan kas, barang, atau jasa karena dapat digunakan untuk memproduksi suatu barang dan juga jasa, atau karena dapat digunakan untuk melunasi suatu kewajiban. FASB mengajukan 2 hal yang harus dipertimbangkan dalam menilai apakah pada saat tertentu suatu pos atau objek masih dapat disebut sebagai aset. Di antaranya adalah yang pertama, apakah suatu pos yang dikuasai oleh suatu kesatuan usaha pada mulanya mengandung manfaat ekonomik masa datang. Yang kedua, apakah semua atau sebagian manfaat ekonomik tersebut masih tetap pada saat penilaian. Karakteristik yang kedua ialah dikuasai oleh entitas. Apa yang dimaksud dengan dikuasai oleh entitas? Apabila pemilikan menjadi kriteria aset, maka akan banyak pos yang tidak masuk sebagai aset, sehingga tidak dapat dilaporkan dalam neraca. Dengan kata lain, pemilikan sebagai kriteria akan mengakibatkan banyak pos dilaporkan di luar neraca. Oleh karena itu, konsep penguasaan lebih penting daripada konsep kepemilikan. Moss mengemukakan bahwasannya penguasaan atau kendali terhadap suatu objek dapat diperoleh dengan cara berikut. Ada 7 cara.
Yang pertama ialah pembelian, yang kedua adalah pemberian, yang ketiga adalah penemuan, yang keempat perjanjian, yang kelima produksi dan transformasi, yang keenam penjualan, yang terakhir ialah lain-lain seperti pertukaran, peminjaman, penjaminan, pengkonsignaan, dan berbagai transaksi komersial yang diakui hukum maupun kebiasaan bisnis. Dan karakteristik yang ketiga atau yang terakhir ialah akibat dari suatu transaksi yang terjadi atau kejadian yang terjadi di masa lalu. FASB memasukkan transaksi atau kejadian sebagai kriteria aset karena transaksi atau kejadian tersebut dapat menambah atau mengurangi aset. Aset atau nilainya dapat dipengaruhi oleh kejadian atau seluruhnya di luar kemampuan kesatuan usaha atau manajemennya untuk mengendalikan. Nah, misalnya kenaikan harga, perubahan tingkat bunga, pertumbuhan alamiah, penyusutan, pencurian, huru-hara, kecelakaan, dan bencana alam yang tidak dapat kita hindari. Berbagai transaksi, kejadian, atau keadaan pada akhirnya akan memicu pengakuan ataupun penghapusan dari manfaat ekonomik suatu objek atau aset tersebut. Dan bagaimanakah suatu aset dapat diakui? Pengakuan suatu aset melibatkan aturan pengakuan, ada yang formal maupun informal. Contoh dari pengakuan informal adalah pengakuan piutang ketika penjualan secara kredit terjadi. Contoh formalnya ialah pengakuan financial lease sebagai aset. Framework recognition kriteria atau kriteria-kriteria dalam pengakuan ialah yang pertama, peluang dari keuntungan ekonomis yang akan datang. Yang kedua, aset harus dapat diukur dengan andal atau reliably measured. Ada beberapa jenis aset yang dapat kita ukur. Di antara yang pertama adalah tangible asset atau aset berwujud, yang kedua intangible asset atau aset tak berwujud, dan yang ketiga adalah financial instrument atau instrumen keuangan. Mari kita bahas untuk pengukuran aset yang berwujud atau tangible asset. Aset terdapat dua jenis pengukuran yang dikenal, yaitu historical cost dan fair value. Yang pertama, historical cost merupakan aset diukur pada saat akuisisi dan dikurangi akumulasi, depresiasi, dan penurunan nilai. Pendukung model ini berpendapat bahwasannya biaya pada saat akuisisi ini menyediakan tujuan serta bukti-bukti bahwasannya pengukuran depresiasi dan penurunan nilai yang telah dihitung merefleksikan nilai yang sesungguhnya dalam balance sheet. Untuk pengukuran yang kedua, revaluasi aset menyediakan informasi yang relevan untuk para pengguna laporan keuangan. Namun, beberapa berpendapat bahwasanya pengukuran ini tidak handal dan subjektif apabila penentuan nilainya diestimasi, padahal seharusnya diobservasi bukan diestimasi. Dikatakan subjektif karena nilai yang didapat berasal dari perhitungan manajemen sendiri. Dan untuk aset yang tak berwujud atau intangible asset dapat dihitung menggunakan cost dengan cara dikurangi oleh akumulasi, amortisasi, dan juga impairment. Mengapa? Karena aset tak berwujud ini merupakan sebuah aset yang tidak memiliki pasar. Sehingga IAS 38 melarang pengakuan atas internally generated intangible asset karena hanya dapat dimunculkan di balance sheet. Hanya atas capitalization of development cost-nya saja. Dan pengukuran yang terakhir, untuk mengukur financial instrument menggunakan model pengukuran yang paling dominan, di antaranya adalah historical cost. Namun, banyak yang menentang karena tidak relevan. Contohnya nih, derivatif yang telah diatur untuk diukur dalam fair value, sehingga meskipun harga pasar lebih dianjurkan, namun perkiraan manajemen juga boleh digunakan untuk fair value. Dan untuk membuat standar yang baku, IASB telah menetapkan penggunaan fair value guna untuk menyediakan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan.
Beberapa pihak menentang karena akan menghasilkan laporan yang tidak relevan, tidak dapat diandalkan, dan tidak dapat dimengerti, serta tidak dapat dibandingkan. Baiklah, demikian tadi adalah beberapa hal yang dapat kita sampaikan dan kita jelaskan mengenai aset. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat menjadi suatu informasi yang berguna bagi kalian yang mendengarkan video ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.